Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zahra dengan NPM 2011070165, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B semester 3, dosen pengampu Umi Indah Agung Supriyati. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Umi. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan peran serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menurut pendapat Anda. Menurut saya, filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofi mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran agama yang mendasar dalam rangka menentukan arah visi, arah misi, dan kurikulum, metode pendidikan hingga evaluasi. Peran filsafat menurut saya adalah mengembangkan filsafat Islam dan memperkaya filsafat dengan konsep-konsep dan pandangan-pandangan filosofi dalam pendidikan, dan ilmu pendidikan akan dilengkapi dengan teori kependidikan filsafat Islami. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan filsafat manusia dan pendidikan, dan jelaskan. Berikan dasar landasan Al-Quran tentang hubungan tersebut. Jawabannya, filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna, ketahui manfaat mempelajarinya. Terus, manusia merupakan subjek pendidikan tetapi sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagogi tanpa ilmu jiwa sama dengan praktik tanpa teori. Terus, pendidikan adalah terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia dan memberikan sifat kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi, hubungan filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang dalam manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyatanya berdasarkan esensi keberadaan manusia. Landasan Al-Quran Al-Imran berbunyi, "Wa ma yadakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Maksudnya itu, hanya dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu, wahai Muhammad, untuk engkau yang disampaikan dan dijelaskan maksudnya kepada seluruh umat manusia. Pertanyaan ketiga, berikan 3 contoh kurikulum yang Anda ketahui beserta pengertian, tujuan, dan komponen-komponennya. Pertama, saya ambil kurikulum 2003. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan dari kurikulum 2003 adalah mengingat pendidikan bagi manusia hampir di setiap negara telah para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraan yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungan masing-masing. Terus komponen-komponennya kurikulum 2003 adalah yang pertama tujuan, terus yang kedua ada materi, terus yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan kelima evaluasi. Terus yang kedua kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkatan satuan pendidikan. Tujuan 2013 ini mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia di setiap negara telah mewajibkan para
warga-warga untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraan yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungan masing-masing. Terus komponen-komponennya tuh ada yang pertama tujuan, terus yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Terus yang terakhir kurikulum yang ketiga adalah saya mengambil 2006. Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disebut oleh dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia atau yang disebut KTSP. Tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan Islam melalui pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Terus komponen 2006 adalah yang satu visi misi satuan pendidikan. Terus yang kedua tujuan kurikulum tingkatan satuan pendidikan. Yang ketiga menyusun kalender pendidikan. Yang keempat ada struktur muatan KTSP. Yang kelima silabus, dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.